sini alat bantu verifikasi, maksudnya money detektor. Jadi pada saat kita bertransaksi di sebuah bank ataupun di sebuah swalayan, ini akan dibutuhkan alat bantu verifikasi yaitu money detektor. Apa fungsi dari money detektor? Fungsi dari money detektor adalah untuk melihat keaslian uang yang kita bayar pada saat transaksi. Jadi yang kita bayarkan pada saat kita jual beli barang itu asli apa enggak? Nah, ini butuh bantuan dengan sebuah alat yang dinamakan money detektor. Money detektor ini efektif digunakan di sebuah toko atau swalayan-swalayan, tapi tidak diefektifkan di sebuah bank. Karena apa? Pada saat pembayaran di sebuah bank terlalu banyak uang yang kita masukkan atau kita terima, sehingga money detektor tidak mampu untuk membayar sebanyak itu atau menghitung uang yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau seandainya di bank, biasanya petugas bank atau teller itu menggunakan alat penghitung atau mesin penghitung yang ada di bank tersebut. Tapi kalau di supermarket ataupun di toko swalayan, mereka membutuhkan sebuah alat yang dinamakan money detektor. Bagaimana sih cara pengoperasiannya? Ayo kita simak ya. Langkah awal kita mengoperasikan alat bantu verifikasi yaitu aktifkan tombol on off di listrik ya. Nah, setelah itu dinyalakan. Nah, ini akan menyala sinar inframerah. Kalau di sini inframerah itu maksudnya untuk mendeteksi uang itu asli atau palsu. Fungsinya seperti itu. Jadi kalau di sini ini biru, ya, ultravioletnya biru. Tapi kalau umpamanya di uang itu akan kelihatan merah. Ya, kalau kelihatan merah berarti uang itu asli. Kita lihat ya. Kita nyalakan lagi. Nah, setelah itu uang pembayaran yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen kita lihat, kita periksa di bawah sinar ultraviolet ini. Ini ya, coba ya. Nah, kalau uang yang kita periksa atau verifikasi, kita lihat ternyata hasilnya ya. Kalau uang asli ini ada gambar batiknya, ya. Setelah itu ada ini timbul kasar-kasarnya hologram. Nah, ini ada hologramnya. Ini. Nah, ini ya anak-anak bisa lihat nih. Ada kode BI-nya. Ini kita bisa lihat tembus. Ada nomor RIK ya. Nomor RIK ini hasil pencetak uang yang baru. Ini ada nomor RIK-nya dari Bank Indonesia karena yang mencetak hanya Bank Indonesia. Setelah itu, nah, apakah ada tali pengaman atau benang pengaman di sini? Biasanya di uang yang benar-benar asli ini ada tertera atau nampak benang pengaman. Ini benang pengamannya nampak banget ya. Terus tulisan rupiahnya 50.000 ini tembus. Ini juga tembus. Nah, ini ada gambar batik-batiknya. Biasanya budaya dari seluruh Indonesia itu setiap nominal, uang nominal itu macam-macam. Yang 50.000 ini ada yang Dayak dan lain sebagainya, suku-suku yang ada di Indonesia. Dan ini sudah diketahui bahwa semuanya sudah tembus pandang. Dan kita raba keadaan uang itu tidak halus, yaitu kasar. Di terawang ternyata tembus pandang. Dilihat juga tembus pandang. Itu. Kita coba yang dengan uang palsu, anak-anak. Kita coba uang 50-an yang palsu, mungkin bisa tembus pandang atau bagaimana? Kita lihat dulu. Kita raba halus semuanya. Tidak ada tekstur kasar. Yang kedua, kita lihat ternyata tidak ada hologram dan lain sebagainya. Ada, cuma ini hologramnya tidak tembus.
pandang ataupun timbul. Ya. Kita lihat di ultraviolet. Nah, inframerahnya, benang merahnya atau benang pengamannya tidak tampak tembus. Ini tembus semuanya, Bu. Nah, kita tahu bahwa ini hanya uang palsu. Ini ya. Terus ini kode apa, anak-anak? Ini kode apa? Uang 50-an juga. Nah, ini kita ketahui bahwa ada perbedaan antara uang palsu dan uang asli. Begitu ya, anak-anak. Nah, nanti satu persatu pada saat tatap muka anak-anak bisa mempraktekkan semua yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ada runtutannya mulai awal, mengoperasikan kalkulator elektronik, mengoperasikan mesin cash register ini dengan edisi ini, mesin edisi. Ya, ini kartu kredit. Ini kartu kreditnya. Lalu alat ukur yaitu berupa timbangan manual, timbangan digital maupun timbangan barcode, nanti ada semuanya. Terakhir yaitu alat bantu verifikasi. Kita mengetahui untuk keaslian uang dengan money detector. Kalau di bank biasanya dengan mesin penghitung uang atau dengan 3D, dilihat, diterawang, diraba, ya, karena terlalu banyak uang yang harus dibayarkan oleh nasabah. Begitu dulu anak-anak, sekian. Semoga anak-anak semuanya mengerti dan memahami cara kerja alat bantu verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sampai bertemu kembali hari ini dengan saya pada materi yang terakhir, yaitu KB3, mempersiapkan dan mengoperasikan alat bantu verifikasi. Apa yang dimaksud dengan alat bantu verifikasi? Ini di sini alat bantu verifikasi maksudnya money detector. Jadi pada saat kita bertransaksi di sebuah bank ataupun di sebuah swalayan, ini akan dibutuhkan alat bantu verifikasi yaitu money detector. Apa fungsi dari money detector? Fungsi dari money detector adalah untuk melihat keaslian uang yang kita bayar pada saat transaksi. Jadi yang kita bayarkan pada saat kita jual beli barang itu asli apa enggak? Nah, ini butuh bantuan dengan sebuah alat yang dinamakan money detector. Money detector ini efektif digunakan di sebuah toko atau swalayan-swalayan, tapi tidak diefektifkan di sebuah bank. Karena apa? Pada saat pembayaran di sebuah bank terlalu banyak uang yang kita masukkan atau kita terima, sehingga money detector tidak mampu untuk membayar sebanyak itu atau menghitung uang yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau seandainya di bank, biasanya petugas bank atau teller itu menggunakan alat penghitung atau mesin penghitung yang ada di bank tersebut. Tapi kalau di supermarket ataupun di toko swalayan, mereka membutuhkan sebuah alat yang dinamakan money detector. Bagaimana sih cara pengoperasiannya? Ayo kita simak ya. Langkah awal kita mengoperasikan alat bantu verifikasi yaitu aktifkan tombol on off di listrik, ya. Nah, setelah itu dinyalakan. Nah, ini akan menyala sinar inframerah. Kalau di sini inframerah itu maksudnya untuk mendeteksi uang itu asli atau palsu. Fungsinya seperti itu. Jadi kalau di sini ini biru, ya, ultravioletnya biru. Tapi kalau umpamanya di di uang itu akan kelihatan merah. Ya, kalau kelihatan merah berarti uang itu asli. Kita lihat ya. Kita nyalakan lagi. Nah, setelah itu uang pembayaran yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen kita lihat, kita periksa di bawah sinar ultraviolet ini. Ini ya, coba ya. Nah, kalau uang yang kita periksa atau verifikasi, kita lihat ternyata hasilnya, ya. Kalau uang asli ini ada gambar batiknya, ya. Setelah itu ada ini timbul
kasar-kasarnya hologram. Nah, ini ada hologramnya. Ini. Nah, ini ya anak-anak bisa lihat nih. Ada kode BI-nya. Ini kita bisa lihat tembus. Ada numerik ya. Numerik ini hasil pencetak uang yang baru. Ini ada numeriknya dari Bank Indonesia karena yang mencetak hanya Bank Indonesia. Setelah itu, nah, apakah ada tali pengaman atau benang pengaman di sini? Biasanya di uang yang benar-benar asli ini ada tertera atau nampak benang pengaman. Ini benang pengamannya nampak banget ya. Terus tulisan rupiahnya 50.000 ini tembus. Ini juga tembus. Nah, ini ada gambar batik-batiknya. Biasanya budaya dari seluruh Indonesia itu setiap nominal, uang nominal itu macam-macam. Yang 50.000 ini ada yang Dayak dan lain sebagainya, suku-suku yang ada di Indonesia. Dan ini sudah diketahui bahwa semuanya sudah tembus pandang. Dan kita raba keadaan uang itu tidak halus, yaitu kasar. Di terawang ternyata tembus pandang. Dilihat juga tembus pandang. Itu. Kita coba yang dengan uang palsu, anak-anak. Kita coba uang 50-an yang palsu, mungkin bisa tembus pandang atau bagaimana? Kita lihat dulu. Kita raba halus semuanya. Tidak ada tekstur kasar. Yang kedua, kita lihat ternyata tidak ada hologram dan lain sebagainya. Ada, cuma ini hologramnya tidak tembus pandang ataupun timbul. Ya. Kita lihat di ultraviolet. Nah, inframerahnya, benang merahnya atau benang pengamannya tidak tampak tembus. Ini tembus semuanya, Bu. Nah, kita tahu bahwa ini hanya uang palsu. Ini ya. Terus ini kode apa, anak-anak? Ini kode apa? Uang 50-an juga. Nah, ini kita ketahui bahwa ada perbedaan antara uang palsu dan uang asli. Begitu ya anak-anak. Nah, nanti satu persatu pada saat tatap muka anak-anak bisa mempraktekkan semua yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ada runtutannya mulai awal, mengoperasikan kalkulator elektronik, mengoperasikan mesin cash register ini dengan edisi ini, mesin edisi ya, ini kartu kredit, ini kartu kreditnya. Lalu alat ukur yaitu berupa timbangan manual, timbangan digital maupun timbangan barcode, nanti ada semuanya. Terakhir yaitu alat bantu verifikasi, kita mengetahui untuk keaslian uang dengan money detector. Kalau di bank biasanya dengan mesin penghitung uang atau dengan 3D, dilihat, diterawang, diraba, ya, karena terlalu banyak uang yang harus dibayarkan oleh nasabah. Begitu dulu anak-anak, sekian. Semoga anak-anak semuanya mengerti dan memahami cara kerja alat bantu verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.